di Moto3 ini pastinya lebih sangat bergengsi dan juga ketat ya, karena memang kalau kita lihat ya pembalap-pembalapnya emang top. Oh yeah. Hai, aku Veda Ega Pratama. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kami selama ini. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, tetap menunjukkan dominasinya di kategori Rookie Moto32 1026. Meski gagal menyelesaikan balapan di seri Amerika Serikat, posisinya di puncak klasemen pembalap debutan masih belum tergoyahkan. Veda saat ini mengoleksi 27 poin yang ia raih dari 2 seri awal di Thailand dan Brasil. Raihan tersebut cukup untuk menjaga jarak dari para pesaing terdekatnya termasuk Brian Uriarte dan pembalap Malaysia Hakim Danis. Dari total 8 pembalap rookie yang berlaga di Moto3 musim ini, hanya Uriarte yang mampu mendekati perolehan poin Veda. Pembalap asal Spanyol itu kini mengantongi 23 poin dan berada di posisi ke-9 klasemen keseluruhan Moto3. Di bawahnya terdapat Rico Salmela dengan 20 poin dari 3 balapan. Sementara itu, Casey O'Gorman mengoleksi 12 poin, disusul Hakim Danis dengan 9 poin. Nama lain seperti Jesus Rios juga sudah mulai mencuri poin usai finish di posisi ke-15 pada seri Spanyol. Sementara 2 rookie lainnya, Leo Rammerstorfer dan Zen Mitani, masih belum membuka rekening poin musim ini. Mitani sendiri merupakan rekan satu tim Veda di Honda Tim Asia. Menariknya, dari 8 rookie tersebut, sebagian besar sudah pernah mencicipi balapan Moto3 pada musim sebelumnya meski tidak penuh satu musim. Hanya Veda dan Rammerstorfer yang benar-benar berstatus debutan murni tanpa pengalaman sebelumnya. Balapan ini menjadi momentum penting bagi Veda untuk melanjutkan tren positif dan memperlebar jarak di klasemen rookie. Dengan performa yang sudah ditunjukkan sejak awal musim, peluang Veda untuk terus bersinar di Moto3 2026 masih terbuka lebar. Reaksi bos Honda Tim Asia usai Veda Ega kecelakaan di Moto3 Amerika. Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama buka suara atas hasil mengecewakan yang dialami Veda Ega Pratama di Moto3. Balapan di Circuit of the Americas COTA pada Minggu 29 Maret atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat tidak berjalan mulus untuk Veda Ega. Memulai start di posisi keempat, Veda Ega sempat bersaing ketat di barisan depan hingga akhirnya mengalami kecelakaan di lap kelima. Alhasil, pembalap Honda good way, so we are very happy about his potential. Congratulations, thank you. Tim Asia itu terpaksa gagal finish di Austin. Ini menjadi hasil negatif bagi Veda Ega yang bersinar di 2 seri sebelumnya. Pembalap muda Indonesia itu finish kelima di GP Thailand dan sukses meraih podium ketiga bersejarah di GP Brasil. Ini adalah akhir balapan yang sangat mengecewakan karena kedua pembalap memiliki potensi untuk meraih hasil yang bagus, kata Aoyama dalam rilis resmi tim. Lebih lanjut, Aoyama mengatakan Veda Ega sebenarnya punya momentum bagus untuk bersaing memperebutkan podium. Namun, kesalahan kecil yang dialami berakibat fatal. Veda mampu bersaing bersama grup pembalap terdepan dan memiliki kecepatan untuk tetap bersaing memperebutkan posisi teratas. Dia sedikit kehilangan posisi di awal, tetapi bisa pulih dengan baik dan mengejar kembali sebelum melakukan kesalahan kecil yang mengakibatkan kecelakaan. Sangat disayangkan karena dia sekali lagi memiliki kecepatan dan kepercayaan diri untuk melakukan balapan yang sangat baik, Aoyama menuturkan. Selain itu, Aoyama juga merespons hasil negatif yang juga dialami rekan setim Veda Ega di Moto3, Zen Mitani.
Zen juga sempat menunjukkan performa positif untuk meraih poin pertamanya musim ini. Sayangnya pembalap asal Jepang itu juga melakukan kesalahan yang berujung gagal finish. Bagaimanapun, kedua pembalap bisa belajar dari hasil hari ini dan itu juga merupakan bagian dari perkembangan mereka. Sekarang kita memiliki istirahat singkat sebelum kembali bersaing di Jerez. Kami akan menggunakan waktu tersebut untuk memulihkan energi dan kembali lebih kuat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf tim atas kerja keras mereka selama 2 pekan balapan terakhir ini, ujar Aoyama. Seri Moto3 di sirkuit Jerez, Spanyol dijadwalkan berlangsung pada 24 sampai 26 April 2026. Ini merupakan seri keempat musim 2026 yang akan diikuti Veda Ega setelah GP Thailand, Brasil, dan Amerika. Oleh kemunculan talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Pembalap 17 tahun asal Gunung Kidul ini menjadi sorotan format tikungan yang dinilai luar biasa. Sejumlah jurnalis dan analis teknis dibuat terkejut dengan angka-angka yang muncul, terutama pada sektor mid-corner speed yang tergolong sangat tinggi untuk kelas yang ia gunakan. Bahkan beberapa analis menyebut grafik performanya menyerupai data milik Marc Marquez pada masa puncak kejayaannya. Perdebatan pun muncul di kalangan media olahraga Eropa. Gaya balap Veda disebut sebagai kombinasi unik antara keseimbangan tubuh yang stabil saat motor berada di sudut kemiringan ekstrim. Berbeda dengan gaya agresif Marc Marquez yang mengandalkan penyelamatan ekstrem di tikungan, menunjukkan distribusi berat tubuhnya lebih rendah membuat pusat gravitasi motor lebih stabil dan minim getaran di bagian depan. Pendekatan ini memungkinkan Veda menjaga momentum tanpa pengereman berlebih sehingga tetap cepat di titik apeks tikungan. Meski terlihat santai, kecepatannya justru lebih unggul dibanding rival di kelasnya yang memiliki tenaga mesin lebih kecil. Dapat berdampak besar pada catatan waktu lap. Konsistensi Veda dalam menjaga kecepatan tikungan tinggi membuat para teknisi dan tim di paddock Eropa mulai melirik potensinya secara serius saat berada di atas motor. Veda Ega Pratama menggila di Moto3 Brasil. Dari P10 hingga rebut, P3 dramatis pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama benar-benar menunjukkan mental baja dalam balapan penuh drama di ajang Moto3 Grand Prix Brasil yang digelar di sirkuit Ayrton Senna. Awalnya, Veda tampil meyakinkan usai start dari posisi keempat, P4. Ia langsung terlibat dalam pertarungan sengit dengan para rider senior seperti Alvaro Carpe dan David Almanza. Namun, balapan berubah total saat red flag berkibar akibat insiden di lintasan. Race dihentikan dan harus dilakukan restart. Situasi ini justru merugikan Veda. Saat restart, ia harus memulai kembali dari posisi P10 jauh dari posisi ideal untuk bertarung di depan. Dan yang lebih menegangkan, balapan hanya menyisakan 3 lap penentuan. Disinilah mental petarung Veda benar-benar diuji tanpa panik, tanpa ragu. Veda mulai merangsek naik. Senior dilahap dengan manuver bersih dan penuh perhitungan. Depan dalam waktu sangat singkat. Memasuki lap terakhir, tensi mencapai puncaknya. Veda Ega tak lagi menahan diri. Ia tancap gas habis-habisan. Alvaro Carpe di sektor penentuan. Dan akhirnya, Veda Ega Pratama mengunci posisi podium P3. Sebuah hasil luar biasa bagi seorang rookie yang harus bangkit dari posisi ke-10 dalam balapan super singkat. Sebelumnya, Veda juga sudah menunjukkan sinyal kuat saat kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 26,506 detik serta kepercayaan diri tinggi terhadap motor dan kemampuannya. Saya percaya dengan motor dan diri saya di sirkuit ini, saya siap memberikan yang terbaik, ujar Veda, dan ia benar-benar membuktikannya di lintasan. Dari tekanan, dari restart, dari posisi yang tidak menguntungkan, Veda Ega Pratama menjawab semuanya dengan aksi nyata. Ini bukan sekadar podium, ini adalah pernyataan bahwa Indonesia punya bintang baru di Moto3.